Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati qutbi jami'il maqam wal hausil a'dham Syekh Abi Hasan Ali Asyadili, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Bauddin An-Naksabandi, wa silsilati thariqah Qadiriyah Naksabandiyah wa Naksabandiyah Khalidiyah, wa silsilati thariqah Syadiliyah wa usulihim wa furuhim, wa ila hadrati masyaykhina al-kiram wa jami'i dzakir wa dzakirat al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'dulan ing dalam sakwuse bismillah hamdalah salat walalang salam. Fal ilmu mangka utawi ilmu iku adimul jadwa luwih agung-agunge perkara. Lasyama padha uga al-fiqhi iku al-fiqhu ilmu fikih asasu taqwa kang dadi asase ketakwaan. Fahuwa mangka utawi ilmu fikih iku ahammu sairil ulumi luwih penting-pentinge sekerine pira-pira ilmu. Huwa lamun huwa utawi ilmu fikih ilil khususi keduwe kekhususane wal umumi lan keumumane. Wa huwa utawi ilmu fikih iku fanun wasiun kang jembar muntasyirun kang duweni cabang-cabang apa furu'uhu cabang ilmu fikih bil addi kelawan hitungan latan hasyuru kang ora bisa den hitung. Wa innamal lan temen setuhune ilmu fikih iku tutbatun duweni dua bit duweni batasan-batasan bil qaidi kelan pira-pira kaidah. Fahib duha mangka utahe ngapalake ilmu iku min a'dhamil fawaidi luweh penting-pentinge pira-pira faedah. Jadi setelah kemarin kita atau pengarang kitab memulai karyanya kitab Faraidul Bahya ini dengan bismillah sholawat salam serta muqaddimah untuk mengagungkan sahabat keluarga Kanjeng Nabi Muhammad, maka beliau mengawali di dalam kajiannya ini bahwa hendaknya kita itu memperhatikan ilmu fikih, ilmu qaidul fikih, karena ilmu fikih ini merupakan ilmu yang sangat penting sekali. Lebih-lebih ketika kita ingin belajar ilmu fikih. Kalau kita ingin belajar ilmu fikih, maka qaidul fikih juga harus dikuasai secara mantap sehingga kita akan mampu mengelaborasi, menghasilkan hukum-hukum yang kemudian terbaik dan bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian beliau pengarang kitab mengatakan bahwasanya kitab ini sangat penting baik secara umum dan secara khusus. Wa huwa fanun wasi'un muntasyirun. Karena ilmu fikih merupakan sebuah ilmu yang merupakan ilmu cabang yang sangat luas dan cabang-cabangnya pun sangat banyak sekali. Nanti ada ada qaidul fikih, ada usul fikih, ada ilmu-ilmu yang mendukung daripada kajian ilmu fikih itu sendiri. Yang mana ilmu tersebut itu memiliki memiliki batasan-batasan hukum dan memiliki kaidah-kaidah yang tentu harus kita pelajari. Maka di dalam kitab inilah kita akan belajar yang namanya kaidah fikih. Maka menghafalkan kaidah fikih ini merupakan salah satu sebaik-baik daripada faedah. Maka monggo kita hafalkan kaidah fikih ini sehingga kita akan lebih faham, lebih benar, lebih memiliki dhauq di dalam berfikih atau mengeluarkan hukum-hukum fikih. Wa hadhihi utawi ikilah kitab iku arjuzatun duweni bahar rojas. Iku arjuzatun kang duweni model bahar rojas muhabbaratun kang bagus. Wajizatun kang indah. Mutstonatun kang mutskin bahasane, muharraratun tur kang kokoh terhindar saking perkara kang nyacati. Nadam tu gawe nadam sapa ingsun via ing dalam ikilah kitab ma perkara lahu kedue kitab min qaidatin setengah saking pira-pira kaidah. Kuliatin kang universal muqarriban tur hale
mareki lil faidati maring duweni faedah. Sama itu ngarani sapa ingsun ha ing ikilah kitab al-faraida ing kitab faraid al-bahiyata kitab faraidul bahiyah lijam iha krana ngumpulake apa kitab al-faraida al-fawaida ing pira-pira faedah al-fiqhiyata kang bangsa fikih. Lakhostu lakhostuha bi'auni rabbil qadir. Lakhostu ngene sapa ingsun ndak ing kitab bi'auni rabbi kelawan nyuwun pitulungan pangeran ingsun al-qadir kang kuwasa min lujjatil asbahi saking kitab saking kitab rujukan lujjatil asbah wan nadhair dan kitab asbah wan nadhair. Jadi beliau mengarang kitab ini itu tidak lepas dari rujukan utama yaitu kitab al-asbah wan nadhair. Musannafil habri kang bagus kang dingkarang ulama kang bagus as-Suyuti kang bangsa Suyut yaiku Imam as-Suyuti al-ajalli kang agung. Jaza monggo mugi-mugi bales hu ing Imam as-Suyuti khair sinten Allah Gusti Allah khairan ing kebagusan sinten Rabbuna pangeran ingsun azza wa jalla azza wa agung wa jalla luhur sinten Allah Gusti Allah. Jadi beliau pengarang kitab kemudian melanjutkan karyanya dengan mengatakan bahwasanya kitab ini itu adalah kitab yang berbentuk nadhoman yang dalam bentuk nadhomnya itu adalah mengikuti Bahar Rojas. Kenapa mengikuti Bahar Rojas? Karena Bahar Rojas ini adalah bahar yang enak. Fi abhuril arjazi bahrun yashulu mustaf'ilun wajizat muhabbaratun wajizatun mujmonatun muharraratun. Di mana kitab ini beliau jamin merupakan kitab yang enak dibaca, kitab yang ringkas bahasanya, dan kitab yang kokoh. Insya Allah kitab ini terhindar dari kekurangan-kekurangan secara nahwu dan lain sebagainya. Nadamtu fiha malahu min qaidatin kuliyatin muqarriban lil faidati. Di mana beliau mengarang nadhab ini itu yang nadhab ini berisi tentang kaidah-kaidah fikih yang sifatnya kuliah agar memudahkan orang untuk memahami daripada ilmu-ilmu fikih. Kita tahu bahwa dalam kaidah fikih itu banyak sekali, ada kaidah yang sifatnya kuliah, ada kaidah yang sifatnya juz'iyah. Yang mana kuliah itu kalau kita menguasai, kemudian juz'iyah kalau kita menguasai maka akan lebih memiliki dhauq, perasaan, akan memiliki jiwa fikih yang kemudian manusiawi, kira-kira begitu. Kemudian beliau tidak lupa dalam mengarang kitab ini minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang Maha Agung. Semoga kitab ini menjadi kitab yang barokah, kitab yang bermanfaat. Kemudian beliau tidak lupa berterima kasih kepada seorang ulama besar yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti, karena dari kitab itulah beliau kemudian mengambil banyak rujukan daripada dengan tujuan menyempurnakan daripada kitabnya ini. Semoga Allah membalas dan menjadikan Imam As-Suyuti menjadi ulama yang hidupnya mulia, hidupnya barokah, di dunia dimuliakan dan di akhirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu tahu bahwa kitab Al-Asbah wan Nadhair ini merupakan kitab yang sangat penting sekali yang dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, yang sangat lengkap dan sangat komprehensif untuk nanti kita jadikan rujukan memahami kitab Faraidul Bahiyah. Memang Imam As-Suyuti ini merupakan ulama yang sangat produktif ya. Hampir 500 judul kitab beliau karang, dan beliau itu hampir memiliki semua bidang fan di dalam semua ilmu. Bayangkan beliau sebelum meninggal, beliau itu hanya belum mengarang satu ilmu saja, yaitu beliau tidak sempat mengarang kitab yang berisi tentang matematika atau tentang ilmu hisab. Semua fan beliau punya, semua bidang ilmu beliau punya. Ini adalah Imam As-Suyuti. Semoga kita mengkaji kitab ini, kitab Al-Asbah wan Nadhair, menjadi orang yang akan mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Isyaratan ing isyarah min syekhina saking guru kita Asy-Syihabi Ali Al-Janabi, Syekh Syihab Ali Al-Janabi, mursyidi tulabi kang dadi mursyide para wong kang golek ilmu. Kemudian beliau pengarang kitab mengatakan bahwasanya pengarang kitab mengatakan bahwa mengarang kitab ini bukan karena keinginannya sendiri, bukan karena nafsunya sendiri. Beliau mengarang kitab ini karena perintah gurunya. Ini kata waduan ulama zaman dulu, tidak pernah ingin membuat sesuatu kecuali ada perintah guru. Majelis Rawdatul Muhibbin kita buat atau saya buat karena ada perintah dari guru saya, yaitu Kiai Haji Saiful Hadi yang berasal dari Grobogan. Beliau memerintahkan untuk membuat majelis, kita turuti, ya, kita taati dawuh beliau membuat majelis Rawdatul Muhibbin. Entah bagaimana terserah Allah, yang penting kita mengikuti dawuh guru. A'ni ngarepake sapa ingsun as-Sofia ing Syekh Sofi Ahmad bin Nasyiri, yaitu Syekh Sofi Ahmad bin Nasyiri. Beliau adalah Syekh Sofiyuddin Ahmad bin Nasyiri yang memiliki derajat luhur dan kebaikan dalam semua urusan. Jadi guru beliau adalah seorang ulama besar yang bernama Syekh Sofiyuddin bin Ahmad Sofiyuddin Ahmad bin An-Nasyiri. Jaza mungkin balas sinten Allahu jaza mungkin balas hu ing Syekh Sofiyuddin sinten Robi pangaran ingsun afdhalal jaza ing sabagus-baguse pembalasan. Ani saking ingsun waza dalam mungkin balas sinten Allahu ing Syekh minal atoi saking peparing. Fa inna maka teman sunah Syekh iku amara perintah sapa Syekh ni ingsun fima ing dalam perkara ghabara, fima ing dalam perkara ghabara kang bagus, ghabara ya iki binatmi hadhil qawaidi kelawan nadomake ikilah qawaid al-hurari kang bagus. Karena beliaulah Syekh Sofiyuddin lah yang menyuruh saya untuk mengarang kitab ini, maka tentu semua pahala yang ada di dalam kitab ini akan juga diberikan kepada beliau. Mandala ala khairin, barang siapa orang yang memerintahkan orang lain ke dalam kebaikan, maka orang yang memerintahkan tersebut juga akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkan daripada perintahnya tersebut. Maka mari kita suka mengajak orang lain dalam kebaikan, sehingga kita juga akan mendapatkan pahala tersebut. Waqatru alan teman-teman ngerti kurosat ngerti sapa wong kurosat ning kurosah katab tunggul sapa ingsun ha ing kurosah min hatil wahab min hatil wahabi saking kitab kang duweni judul Minhatul Wahhab wastashabtulan paring istishab sapa ingsun ha ing kitab Minhatul Wahhab. Walam aku lan ora sapa ingsun faragh sapa ingsun min nidhamiha saking nadham kitab Minhatul Wahhab. Jadi beliau walaupun juga mengambil dari kitab Minhatul Wahhab, mengambil faedah-faedah, tapi beliau tidak hanya mengambil dari rujukan tersebut saja, tidak selesai, tidak farok pada rujukan tersebut saja. Fahasa mongko nyemangati ni ingsun jidan hali banget ala ijmamiha ing atase nyempurnaake kitab Minhatul Wahhab. Beliau melihat ada beberapa kekurangan atau kurang disempurnakan, maka beliau sempurnakan kitab tersebut. Kemudian waqala lan ngendika sinten Syekh limaring ingsun qawaidul fikih ing qawaidul fikih indim mongko nadhum nasaba sira. Syekh menyuruhku untuk membuat kitab qawaidul fikih tapi dalam bentuk nadhoman yang fa'u mugi-mugi paring manfaat biha kelawan kitab atulaba ing pira-pira wong kang pados ilmu mulin ni'ami sing ing sak bagus-baguse kenikmatan. Falam yusaid lan mongko ora bantu ni ingsun apa al-qadha falam yusaid mongko lamun ora den bantu sinten Allah ni ingsun apa al-qadha wal qadaru lan qadar bisa'i kelawan lewatan fil ma'muri ing dalam kelewati mau alal asar ing atase asar likasratil asyhali krana akeh sibuk wal awaiki
wal awaiki lan kebutuhan pribadi, kebutuhan binafsi kelan pribadi, wal iyali lan keluarga, wal alaiki lan pira-pira wong kang gumantung tegese maring ingsun. Lah kemudian sebenarnya Syekh itu sudah menyuruhku untuk mengarang kitab ini lama sekali. Cuman karena kesibukan, cuman karena ada kegiatan, kebutuhan yang sifatnya pribadi, keluarga, maka saat itu belum sempat aku karang. Maka sekarang alhamdulillah dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, kitab ini bisa aku karang, bisa aku buat, bisa aku susun dalam bentuk nadhoman dengan harapan semoga kitab yang aku karang ini akan bermanfaat bagi diriku, bagi diri para tholabul ilm, para pencari ilmu, dan bagi muslimin muslimat semuanya. Semoga kitab yang akan kita kaji dan seterusnya ini nanti menjadi kitab yang barokah bagi kita, keluarga kita, dan anak turun kita. Apa faedah yang bisa kita ambil? Yang pertama, hendaknya kita tidak sombong atas ilmu yang kita miliki. Beliau walaupun ilmunya banyak tapi tidak pernah mengarang kitab kecuali ada dawuh dari gurunya, kecuali ada istikharah dari gurunya. Ini adalah adab. Apapun yang kita lakukan hendaknya mengikuti apa yang menjadi perintah guru kita. Yang kedua adalah hendaknya kita tahu diri bahwa apa yang kita lakukan itu adalah semata-mata karena takdir Allah Subhanahu wa taala, dan semua kekuatan yang kita miliki adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada kesombongan yang patut kita hadirkan di dalam kehidupan kita, karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, hendaknya setiap kita melakukan apapun kita kirim semua pahala yang kita lakukan untuk guru-guru kita. Kenapa? Ketika kita menyampaikan pahala kepada guru kita, tentu kita akan mendapatkan pahala lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Akan dilipat gandakan sebagaimana kata Syekh Abdurrahman Ba'alawi 900.000 kali daripada kita berniat untuk mendapatkan pahala untuk diri kita sendiri. Kita niatkan setiap apa yang kita lakukan di dalam kajian-kajian di Majelis Rawdatul Muhibbin ini untuk kita kirim pahalanya kepada guru-guru kita, kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, dan kepada muslimin muslimat semuanya. Insya Allah kita akan dibalas oleh Allah pahala yang berkali-kali lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.